Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya ingin mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Gue gatel, bener gatel terkait dengan berita yang tadi malam ya, soal kalau misalnya El Nyengir itu nggak jadi berangkat ke Indonesia karena pemulihan cedera yang dikemukakan langsung dari pihak Twente-nya. Justru kalian ini ya, aduh, mau sampai kapan sih? Ya ampun, timnas kita udah levelnya menuju ke Asia bahkan dunia, tapi pemikiran lu masih pemikiran orang daerah, boy. Kenapa sih? Kalau misalnya emang si Hilgers emang mau ngebela Indonesia mah harusnya kemarin gak usah main bang lawan Ajax bang. Biar fokus pemulihan aja. Kalau gitu kenapa kemarin main lawan Ajax? Kan sekarang malah jadi cedera lagi. Gue kasih tau nih sama lu pada nih bro. Yang butuh Hilgers itu bukan cuma kita, bukan cuma fans timnas. El Nyengir itu pemain penting di Twente boy. Ya dia dimainin lah laga penting Twente lawan Ajax minggu lalu. Kalau keputusan dari Twente untuk tidak melepas Hilgers ke Indonesia dengan alasan pemulihan cedera, ya itu sah-sah aja. Nih, lo kalau baca nih berita ini ya, Fofana, backnya Chelsea, itu tidak dilepas ke timnas Prancis karena pemulihan cedera, alasan yang sama nih. Dan fansnya Chelsea itu malah bilang Chelsea itu ambil tindakan yang baik gitu untuk tidak melepas Fofana ke Prancis. Iyalah, untuk menjaga resikonya kan tinggi itu. Gak cuma itu doang, Cole Palmer sama Levi Colwill itu juga nggak dilepas ke timnas Inggris karena pemulihan cedera. Terus lu kira mereka semua nggak nasionalis gitu? Bahkan sampai ada yang berasumsi ya, nanya ke Pak Arya Sinulinga dan bilang kalau misalnya El Nyengir itu nggak sepenuh hati ngebelain. Nah itu langsung di skakmat sama Pak Arya kan. Pak Arya bilang ya dia sih paling nasionalis padahal tugasnya cuma nonton doang. Iya, lagian begini teman-teman. Maksudnya Hilgers ini bukan dia tidak nasionalis, tapi memang keadaannya dia tuh lagi cedera. Nah kan pasti kalian bertanya-tanya kenapa dia diturunkan sama FC Twente waktu lawan Ajax. Nah dia itu salah satu pilar utama di lini belakangnya FC Twente. Nah lawan Ajax itu klub kuat di Belanda itu. Nah bagaimana caranya supaya FC Twente itu jangan kalah? Ya salah satu caranya yaitu kasih masuk Hilgers yang merupakan back tengah andalannya FC Twente. Kalau misalkan dia ditahan sama klub dan tidak dilepas ke timnas Indonesia, ya sah-sah saja. Itu haknya mereka. Mereka yang punya Hilgers. Oke, mungkin secara tim nasional, karir internasionalnya dia itu miliknya Indonesia. Tapi secara karir profesional di klub, dia itu miliknya FC Twente. Jadi haknya FC Twente mau melepas atau tidak, itu haknya mereka. Jadi kita juga tidak bisa untuk marah-marah kemudian kita bilang FC Twente ini tidak baik segala macam dan Hilgers ini tidak nasionalis. Ya siapa bilang? Karena masih ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa dimainkan sama Hilgers. Ya kita perlu ingat kita punya 6 pertandingan dan kita main 2 pertandingan di akhir tahun ini. Dan kita masih punya 4 pertandingan sisa itu yang tidak kalah penting sama dengan kita lawan Jepang dan Arab Saudi. Di 4 pertandingan itu juga penting. Dimana kita harus lawan Bahrain, lawan Cina, lawan Jepang main away, main lawan Australia away. Nah 4 pertandingan itu pertandingan yang susah loh. Nah kita harus dapat poin dari 4 pertandingan itu. Nah kalau misalkan Hilgers itu dipaksa datang ke Indonesia dan dia tidak diturunkan, ya ngapain? Mending dia di Belanda, dia recovery di sana, ya kan? Nanti di bulan Januari atau Maret ya bisalah dia bermantuk timnas. Sebenarnya pemikirannya seperti itu, bukan malah kita bilang dia tidak nasionalis lah, Elkan Bagot jilid 2 dan lain sebagainya. Ya, kampungan pikiran-pikiran seperti itu. Kelewatan bener-bener. Apa perlu kita naturalisasi supporter guys? Menurut gue ini aksi yang bener-bener aduh parah banget, parah. Guys, Hilgers ya, Hito, dia tuh absen dari timnas karena pemulihan cedera. Fokus pemulihan cedera. Kalian tuh tahu nggak sih kalau misalkan sebelum match lawan Ajax kemarin, Hilgers tuh udah packing banyak banget ya. Ada di IG story-nya mamanya kalau nggak salah ya, Ibu Linda.
kemarin itu sebelum match lawan Ajax, Messi Hilgers tuh udah kayak siap banget tas buat packing gitu ya. Kayaknya kemungkinan setelah match langsung berangkat ke Indonesia. Tapi ternyata apa? Di match lawan Ajax, Hilgers ditarik di menit 84 karena ada benturan keras dengan pemain Ajax. Hilgers emang kelihatannya biasa aja. Tapi ternyata mungkin setelah di-assess ya, dinilai sama tim dari FC20, ternyata Hilgers ini harus fokus dengan pemulihan. Ya tentunya ini juga untuk karirnya Messi Hilgers ke depannya gitu loh. Kalau dipaksakan, takutnya bakal jadi rentan cedera ya. Iya, betul. Gak bagus buat dia lah. Jadi wahai netizen. Nah kalau dia rentan cedera kemudian dia tidak perform, nanti ya disalahkannya dia juga, dibully kan dia juga. Jadi lebih baik dia ya fokus dulu pemulihan. Jadi ketika dia bermain dengan Indonesia nanti dia bela timnas, dia punya tubuh sudah 100% pulih, sudah fit, dia bermain lepas ketika melawan negara-negara lain. Saya pikir itu sudah ya dampak positifnya untuk kita. Kalau sekarang dia itu pemulihan cedera, jadi ngapain kita marah-marah sampai kita nyerang-nyerang akun media sosial dari FC20? Itu menurut saya mempermalukan Indonesia ya, cara-cara seperti itu. Akun Instagram FC20 diserang. Yang kedua, Memang pemikiran seperti apa sih seperti itu? Memangnya yang butuh dia itu cuma timnas? Kan tidak juga sih sebenarnya. Karena FC20 juga sebenarnya punya hak untuk melepas dan tidak melepas si Messi Hilgers. ini udah beribu-ribu kali gue bilang jangan kampungan kayak gini lah. Iya bang, betul. Maksudnya kita semua kecewa, betul. Gue pun kecewa, tapi bukan berarti langsung nyerang-nyerang kayak gini, anarkis. Ya, tunjukkan bahwa kita menjadi fans yang dewasa. Jangan jadi fans yang kampungan orang. Dikit-dikit ikutan nyerang, semua ikutan nyerang. Ya seperti yang dikatakan oleh Pak Resnuling, walaupun ya kita kecewa dengan keputusannya, kita harus hargai keputusan dari klub. Dan juga hargai juga Messi Hilgers, jangan nyerang juga Messi Hilgers. Ini yang ya bingung juga gue harus jelasin seperti apa, semoga kalian sadar. Ada yang bilang dari awal dia bela timnas seperti terpaksa begitu ya. Entah mereka dapat berita dari mana, entah mereka dapat kabar burung dari mana, tiba-tiba ya bikin besar berita seperti itu. Padahal kita lihat dia punya proses naturalisasi itu dipercepat karena apa? Karena memang mereka itu niat sekali mau bela timnas Indonesia itu. Messi Hilgers nggak bisa bela timnas Indonesia karena cedera, tapi malah dihujat. Ini yang menghujat sih keterlaluan. Ada seorang yang lagi pemulihan cedera, tapi bukannya disupport malah dihujat. Ini gila sih. Nggak ada seorang pemain sepak bola yang mau cedera. Goblok. Di situ banyak banget yang tulis katanya Messi Hilgers sengaja nggak mau bela timnas Indonesia biar bisa dipanggil timnas Belanda lagi. Itu kok bisa punya pikiran picik begitu? Ini ada dua kemungkinan. Ada memang pendukung fanatik tim nasional, ada juga hater timnas dan sengaja memanfaatkan situasi ini untuk memperkeruh suasana. Iya betul. Ini khusus untuk pendukung timnas. Kalian boleh dukung tapi nggak boleh fanatik buta. Klub itu punya hak penuh untuk memainkan pemainnya karena dia yang gaji. Betul, dan iya. Berapun itu klub yang bertanggung jawab. Bahkan kalau dia nggak kasih di saat dipanggil timnas, itu juga haknya klub itu. Dan untuk pendukung timnas dia, semoga aja nggak ada pendukung timnas yang ikut-ikutan menghujat Messi Hilgers. Karena itu dampaknya bikin malu Indonesia. Selain itu juga bisa berdampak kepada calon pemain naturalisasi selanjutnya yang berniat gabung Indonesia, akhirnya ilfil karena melihat kelakuan masyarakat Indonesia kayak begitu. Saya sih ya rasa lucu juga, aneh sebenarnya. Lebih tepatnya merasa aneh karena setiap kali ada pemain yang mungkin ya tidak mau bermain untuk timnas, bukan tidak mau tapi mungkin punya alasan yang kuat untuk tidak dipanggil ke timnas atau tidak bermain untuk timnas, itu dia dibully habis-habisan, klubnya itu diserang habis-habisan. Kemudian kalau ada pemain yang bermain di luar, kemudian klubnya itu tidak kasih jam bermain untuk pemainnya Indonesia, itu klubnya diserang habis-habisan. Kalau misalkan ada pemain yang underperform juga diserang habis-habisan. Saya pikir ya tren-tren yang negatif seperti ini harus dihilangkan. Karena menurut saya ya sepak bola itu tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, maka ya pemikiran kita akan ya tolol, selama-lamanya tolol gitu. Kalau ada pemain yang dalam posisinya itu dia lagi masa pemulihan, kita bilang dia sengaja. Kalau ada pemain yang belum dimainkan sama klub barunya, kita bilang klubnya itu tidak senang ada dia di situ, ya kita harus lihat dari posisi lain juga. Ya kalau kita hanya lihat dari satu posisi, ya kita akan jadi fans timnas yang goblok terus selama-lamanya itu.
Mas Helgers absen bela timnas netizen Indonesia malah serang FC20. Mas Helgers dipastikan absen membela Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Dia sempat dimainkan di laga terakhir FC20 melawan Ajax, namun dia harus tadi keluar karena cederanya kambuh di menit ke-84. Namun di sisi lain ada sebagian netizen Indonesia yang justru menyerang akun Instagram FC20. Mereka menyalahkan klub tersebut karena memaksa memainkan Mas Helgers yang sedang pemulihan cedera. Namun perlu diketahui bahwa pemain itu sepenuhnya milik klub, bukan milik tim nasional, karena yang menggaji sang pemain adalah klub. Jadi mereka punya kendali penuh terhadap pemain. Maka dari itu stop menyerang akun FC20. Ya suka-suka dia lah mau lepas ke timnas atau tidak. Lah dia yang gaji. Terus ada netizen saya baca juga dia bilang begini. Sudah tahu cedera, kenapa kasih main lawan Ajax? Kan dia punya hak. Suka-suka dia lah. Kenapa kau yang atur? Kan begitu. Kenapa dia tukang rese begitu? Kenapa harus kasih main? Sudah tahu cedera. Ya bisa saja dia opsi terakhir begitu. Tidak ada lagi pemain lain yang sehebat dia yang harus dimainkan. Dan FC20 butuh poin waktu lawan Ajax. Jadi mau tidak mau Mas Helgers harus dimainkan. Ya netizen Indonesia mana paham soal itu. Apalagi yang baru mengenal timnas atau yang katakanlah FOMO, mana tahu soal itu. Mereka tahu ya timnas harus menang, pemain yang dipanggil harus datang. Yang mereka tahu soal itu saja, tidak bisa lihat secara objektif. Mas Helgers absen bela timnas. Netizen Indonesia marah serang FC20. Mas Helgers memastikan absen membela Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Aish. Laga terakhir FC20 melawan Ajax, namun harus ditarik keluar karena cederanya kambuh di menit ke-84. Di sisi lain, sebagian netizen Indonesia justru menyerang akun Instagram. Lihat, bayangkan. Nasionalismemu kurang. Nih, bayangkan. Gara-gara tidak main untuk 2 pertandingan, sampai ada yang bilang nasionalismemu kurang. Lihat ini. Kenapa dimainin kemarin si Mes? Bayangkan ada yang sampai bertanya seperti itu. Itu lucu sih menurut saya. Instagram FC20. Mereka menyalahkan klub tersebut karena dianggap memaksa memainkan Mas Helgers yang masih dalam pemulihan cedera. Namun, perlu diketahui bahwa pemain itu sepenuhnya milik klub, bukan tim nasional. Karena yang menggaji sang pemain adalah klub, mereka punya kendali penuh terhadapnya. Maka dari itu, stop menyerang akun FC20. Ya kalau kita yang punya pikiran waras, tidak mungkin lah kita serang akun FC20 karena kita tahu sebenarnya pemain itu sepenuhnya milik klub. Haknya dia punya hak prerogatif untuk melepas pemain mana saja yang bertanding di international match-nya dia punya hak. Dia mau lepas dan tidak lepas itu haknya dia, karena yang gaji dia. Kalau cedera yang keluarkan uang untuk masa pemulihannya dia itu klub, segala sesuatunya itu tentang klub. Sedangkan untuk tim nasional, apakah penting? Ya penting, tetapi tidak setiap hari, tidak setiap minggu. Di karir profesionalnya dia bermain di timnas. Dia akan selama-lamanya berada di klub sampai masa pensiunnya dia. Jadi yang punya hak sepenuhnya mau lepas atau tidak itu klub, bukan timnas. Timnas hanya bisa memanggil saja, mau dilepas atau tidak itu urusannya klub. Jadi stop netizen Indonesia yang terhormat, teman-teman semua, jangan sampai kita jadi netizen yang bodoh lah. Jangan sampai kita jadi supporter yang FOMO, yang sedikit-sedikit serang klub, sedikit-sedikit serang akun media sosial. Supaya apa? Ayo, supaya apa sih? Supaya terkenal, supaya tenar bahwa netizen Indonesia itu garang, ganas dan lain sebagainya. Bukan begitu caranya. Karena Mas Helgers ini pemain pentingnya Indonesia, salah satu pilarnya Indonesia dan juga pilarnya FC20. Jadi itu haknya mereka mau lepas atau tidak. Lagian kita juga punya banyak stok cadangan back. Kita punya Justin Hapner 1, Jordi Amat 2, yang terbaru siapa? Kevin Dix 3, ya kan? Rizky Ridho 4, J.I.C.S 5. Kita punya 5 center back. Jadi kita tidak terlalu bergantung sama Mas Helgers. Walaupun ya kita mungkin kecewa, tapi mau bagaimana lagi? Toh dia cedera, apakah dia bisa bermain atau tidak kan itu belum pasti. Belum tentu juga dia datang ke Indonesia. Misalkan dalam posisi cedera, dia datang ke Indonesia, nanti belum tentu dimainkan sama STY. Ya lebih baik dia pemulihan dulu, Maret lawan Bahrain, baru dia diturunkan. Sebenarnya pemikirannya seperti itu. Stop bikin malu Indonesia guys. Udah guys, janganlah hujat-hujat misil guys. Apalagi gitu ya, bikin head comment di Instagram FC20 itu guys. Udahlah guys, kalau misalkan kalian kayak gini, ini buat malu nama Indonesia guys. Buset nih guys, kayak fokus pemulihan tapi main nama Ajax. Udahlah guys, apalagi nih ngebahas tentang nasionalisme guys. Inilah. Memangnya yang komen soal nasionalisme, dia punya nasionalisme lebih tinggi dari Mas Helgers? Belum tentu.
Karena seperti yang Pak Arya bilang, tugasnya itu cuma nonton tapi merasa paling top. Kita pikir logika guys, Bang Silger ini melepas paspor Belanda aja sudah merupakan nasionalisme yang tinggi, apalagi memilih King Indo gitu guys ya, yang market value-nya Percuma jelaskan. Yang seperti itu mereka tidak akan paham. Yang mereka paham itu Indonesia menang. Kalau kalah dihujat, imbang dikritik segala macam, itu kan lucu itu. Jadi biarkan saja mereka mau kritik FC20 segala macam, biarkan nanti hilang sendiri juga, karena segala sesuatu ada masanya itu. Jadi biarkan mereka kritik, maki-maki FC20, tapi nanti akan hilang sendiri. Jadi santai saja. Ya, tapi saya perlu ingatkan teman-teman, jangan seperti itu. Karena kalau kita sampai seperti itu ada dampak negatifnya untuk Indonesia. Ya bisa saja FIFA itu jatuhkan hukuman ke Indonesia, mungkin denda uang, itu kan sudah rugi. Atau denda larangan bermain, atau mungkin Indonesia ketika bermain dilarang supporternya masuk ke dalam stadion, bisa saja kan. Gara-gara ulah oknum supporter dari Indonesia, netizen dari Indonesia. Jangan sampai seperti itu. Kita tidak tahu dampak negatifnya untuk Indonesia seperti apa. Pasti ada. Dampak negatifnya untuk Indonesia itu pasti ada, khususnya timnas seniornya kita. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola kita. Sekali lagi jangan kita hujat lah, sudahlah hujat menghujat. Tidak ada keren-kerennya netizen seperti itu, apalagi sampai head comment di akun resminya FC20. Tidak ada, ya bukan hebat, justru kayak tolol gitu. Jadi ya jangan sampai kalian ikut-ikutan, biarkan saja mereka yang sudah terlanjur komen, biarkan mereka komen. Kita yang waras jangan ikut-ikutan dengan mereka. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.